너도 이렇게 될 거야. Hai Eurobun, welcome back to my channel. Channel ini membahas review-review drama dan film terpopuler. Review drama Sweet Home episode 6. Flashback saat Sun-wook masih remaja di mana berada di insiden sebuah kebakaran lalu bertemu seorang pria yang merupakan mantan narapidana. Dia seperti penuh dendam dengan pria itu, yang menyebabkan dia mengalami luka bakar dan merasa tidak terima atas hukuman yang dijalani pria tersebut. Lalu tanpa disangka dia menusuk pria itu, dan saat Sun-wook dewasa, dia seperti rela melakukan apa saja demi uang. Kemudian ada pria parubaya yang datang kepada Sun-wook bermaksud memintanya untuk mencari putrinya. Terlihat di foto putri pria tersebut merupakan korban penculikan dan penyiksaan oleh Yoonjae. Ternyata ini yang dicari Sun-wook dan dia menyiksa Yoonjae supaya mau memberitahunya tentang putri pria tersebut. Di masa sekarang, Sun-wook yang sebelumnya jatuh pingsan akhirnya sadar dan ada Yuri yang sedang mengobatinya. Namun entah kenapa dia malah mencekik Yuri. Para penghuni apartemen lainnya berdebat bahwa mereka ingin mengusir Sun-wook karena telah membunuh Yoonjae. Sun-wook pun keluar. Jin-wook menghampirinya mengucapkan terima kasih. Namun dia langsung ke tempat pemakaman. Ternyata dia mengubur kunci apartemen yang didapatnya dari Yoonjae. Dia pun membakar foto bahkan uang yang didapatnya dari ayah Yoon-ah. Mungkin ini suatu bentuk penghormatan Sun-wook terhadap anak-anak korban dari kejahatan Yoonjae. Kemudian Jae-hoon datang memberikan ponsel milik Sun-wook. Dia tanpa sengaja melihat isi pesan ponsel Sun-wook dan meminta maaf karena telah salah paham padanya. Scan selanjutnya terlihat Jisoo mengalami gejala monsterisasi yaitu mimisan, terus berjalan ke arah para penghuni lain dan mereka pun ketakutan. Namun dengan sigap menangkap Jisoo memakai perangkap yang telah dipasang. Lalu Ji-kyung yang membawa kapak merusak gembok pintu suatu ruangan, entahlah dia akan kemana. Flashback saat Ji-kyung masih bersama tunangannya, dia pun melihat nama sebuah blog di tablet tunangannya. Namun tunangannya itu tidak mengizinkannya melihat blognya itu. Sekembalinya Ji-kyung dari basement, ada Eun-hyuk yang menantinya dan menyuruhnya pergi karena telah bertindak sesukanya. Ji-kyung pun bersedia untuk pergi namun dicegah oleh Sun-young. Tapi dia bersikeras ingin pergi karena ada yang harus dia lakukan. Ternyata dia dari basement mengambil ponselnya. Ji-kyung pun keluar dari apartemen. Mereka yang masih bertahan di apartemen menerapkan peraturan keselamatan, yaitu bergerak dalam kelompok kecil, makan sehari sekali karena mereka harus menghemat stok makanan. Lalu mengecek suhu tubuh setiap pukul 8 malam. Hyun-soo ditugaskan untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan penghuni apartemen lain dari kamar mereka masing-masing. Dusik yang melihatnya tidak tega, terlebih Hyun-soo dikurung pasca melakukan tugasnya. Dusik pun meminta pada Eun-hyuk untuk membebaskan Hyun-soo, namun Eun-hyuk menolaknya karena merasa Hyun-soo berbahaya sewaktu-waktu bisa berubah menjadi monster. Hyun-soo yang ke lantai atas apartemen memasang perangkap di setiap lantai. Saat dia berada di suatu kamar, ternyata ada monster di lantai tersebut. Terdengar dari perangkap yang dipasangnya, dia pun menghadapi monster itu. Para penghuni lain menyadari Hyun-soo yang terlambat kembali ke lantai 1. Tak lama, kepanikan pun terjadi. Sok-hyun akhirnya berubah menjadi monster. Tumbuh rambut berwarna putih di seluruh tubuhnya. Dia masih belum sepenuhnya berubah, masih bisa berkomunikasi dengan Sun-young yang menghadapinya. Dia pun meminta Sun-young untuk membunuhnya, lalu Sun-young pun memukulinya dengan pipa besi hingga tewas. Hyun-soo yang kembali dari tugasnya terkejut melihat kejadian tersebut. Hyun-soo membayangkan nasib yang sama bakal dia alami jika menantinya dia berubah menjadi monster. Ji-kyung yang tiba di rumah sakit tempat tunangannya dulu bekerja. Pada flashback terlihat bahwa beberapa waktu lalu rumah sakit tersebut terbakar dan jenazah Sun-won
tidak ditemukan di ruang kerja Sangwon. Yi-kyung menemukan tablet milik Sangwon dan berusaha membukanya. Di dalamnya ada arsip blog tulisan Sangwon yang sebelumnya sempat ditunjukkan oleh Eun-hyuk kepadanya. Namun fakta lain terungkap. Sangwon ternyata juga telah terinfeksi virus monster. Demi mencari penawarnya, ia lalu membuat catatan mengenai apa yang ia rasakan dari hari ke hari. Dia rela menjadi subjek percobaan demi memecahkan fenomena monsterisasi ini. Meski belum terbukti, Sangwon meyakini bahwa jika seseorang yang terinfeksi bisa bertahan selama 20 hari, dia akan menjadi orang yang terinfeksi spesial. Di depan Yi-kyung sudah ada beberapa orang tentara menodongkan senjata kepadanya. Yi-kyung pun dibawa ke suatu ruangan oleh para tentara tersebut. Listrik di seluruh kota mulai dipadamkan. Para penghuni apartemen pun gelisah. Jisoo yang menemui Eun-hyuk dan menjelaskan tentang keadaan apartemen. Eun-hyuk yang terlihat tenang ditanyai oleh Jisoo apakah mereka bisa selamat. Jiwa monster Hyun-soo kembali ingin mengambil alih pikirannya, namun Hyun-soo terus mengelaknya. Hyun-soo yang terbangun dari tidurnya, lalu ada Eun-yu di sampingnya. Dia pun menanyakan bekas luka yang ada di lengan Hyun-soo, lalu memberinya plester. Jisoo dan Eun-hyuk akan menemui Hyun-soo, namun ditahan oleh Eun-yu karena tahu Hyun-soo akan diberikan tugas lagi. Eun-hyuk pun menjelaskan kepada Hyun-soo bahwa mereka harus keluar dari apartemen. Eun-hyuk masih berpikir apabila Hyun-soo berubah menjadi monster akan membahayakan penghuni yang lain. Hyun-soo pun menuju basement apartemen, lalu ada monster yang menyerang Hyun-soo. Yi-kyung yang masih menjadi tawanan para tentara masih ingin mengetahui di mana keberadaan Sangwon. Namun para tentara menanyakan sejauh apa yang Yi-kyung ketahui tentang fenomena ini. Demi bertahan hidup, Yi-kyung pun memberitahu para tentara bahwa dia mengetahui ada seseorang yang bertahan melewati gejala monsterisasi ini. Hyun-soo yang terlihat terbungkus seperti kepompong diserang oleh monster laba-laba terlihat pada CCTV apartemen. Eun-hyuk yang mengetahui hal itu bergegas menuju basement ditemani oleh San-wook, Jae-hoon, dan Jisoo. Dusik mengambil alih pengawasan dari ruang kontrol. Saat mereka menuju basement, sempat melihat monster yang berkepala lonjong dan berkaki mirip kuda. Jae-hoon yang hendak membunuhnya namun dilarang oleh Eun-hyuk karena monster tersebut seperti dalam keadaan tertidur. Tak jauh mereka pun menemukan Hyun-soo yang terbungkus. Sementara itu, tanpa disangka monster laba-laba masuk ke dalam apartemen melalui plafon. Han Du-sik pun berusaha mengejar Soo-young yang diserang monster itu. Di basement saat mereka berhasil membawa Hyun-soo dan akan kembali ke lantai 1, Jisoo yang membawa Hyun-soo mendadak terjatuh. Hal itu menyebabkan senjata yang dibawanya ikut terjatuh dan menimbulkan bunyi yang cukup keras sehingga memancing monster yang tertidur tadi. Mereka pun diserang monster itu. Sedangkan Han Du-sik dan Soo-young juga berusaha melawan monster laba-laba itu. Bagaimanakah keadaan mereka selanjutnya setelah para monster berhasil menembus pertahanan mereka? Itulah tadi review drama Sweet Home episode 6. Nantikan review episode selanjutnya. See you, Yorobun.